Kalau kita mau turunin 10 kg sebelum akhir 2025 nih ya, 31 Desember, teman-teman lakuin 10 langkah ini, teman-teman bakalan mengalami penurunan 10 kilo atau sampai 15 kilo. Dan langkah-langkah ini juga gue pakai ke diri gue sendiri yang awalnya kadar lemak gue tinggi, 30% gini yang kayak cabai jerawatan, gue turun kadar lemak 15% dengan langkah ini. Dan juga banyak banget klien-klien gue yang gue bantuin langsung ya. Turun 15 kilo dalam waktu 1 bulan aja, klien gue ini perutnya langsung ngecil. Itu yang awalnya 5 November, beratnya 94,8, lingkaran 110. 1 minggu gue coaching, itu udah langsung turun ke 89,5. Lingkar perutnya turun ke 104, turun 6 cm, beratnya juga turun 5,3 kilo. Dan hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025, tepat sebulan ya, itu turun lingkarnya ke 100 cm, turun 10 cm, dan berat badannya turun ke 79,5, turun 15 kilo. Turun sebanyak 10 kg, 9 kilo, ya kan? Ada yang dari XL ke M tuh bajunya, perempuan umur 40-an ya. Dan mereka semua sibuk-sibuk orangnya, dokter-dokter, businessman ya, owner bisnis, ataupun yang lainnya nih, banyak banget, teman-teman bisa lihat di layar ya. Dan banyak juga followers kita ngikutin, turunnya 20 kilo selama 2 bulanan nih. Ada yang 40 kilo selama 3,5 bulan, 45 kilo nih selama 3 bulanan. Langkah-langkah ini simple ya, nggak ribet, ikutin aja, teman-teman bakalan ngalamin perubahan. Nah, langkah yang pertama, kita mau memulai hari kita dengan makanan berprotein yang tinggi dan rendah karbohidrat. Kenapa? Apa yang membuat kita tuh turunnya lebih cepat kalau kita makan yang protein langsung? Teman-teman lihat di layar ya, kita butuh energi lagi tuh untuk mencerna protein. 30% dari total kalori protein itu bakal jadi energi. Beda halnya karbohidrat ataupun lemak. Kalau misalnya kita makan karbo, kita langsung berat banget badannya. Karena teman-teman harus tahu fakta ini. 1 gram karbohidrat itu mengikat 3-4 gram air. Protein tidak akan menahan air, karbohidrat pasti menahan air. Jadi kita jadi semakin bersemangat tuh untuk apa? Menjalani hari. Apalagi nanti kita mau ngelakuin langkah yang kedua ini ya, yaitu adalah kita mau, karena kita udah tadi makan protein di awal, jadi badannya ringan, kita mau aktif bergerak sehari-harinya. Ya, kita mau jalan kaki. Nah, kita mau jalannya seberapa banyak? Kita mau dalam satu harinya itu sampai nanti ya akhir tahun ya, kita setiap hari track pakai jam tangan kita atau di HP ini ya. Minimalnya langkahnya itu 10.000 langkah, itu minimal. Sampai nanti dekat-dekat tanggal 20 Desember ya, kita naikin jadi 20.000 langkah. Nah, langkah yang ketiga, di makanan sehari-hari kita mau memprioritaskan protein. Artinya apa? Artinya setiap kita makan harus ada protein hewaninya, supaya kita bisa memenuhi kebutuhan protein kita. Nah, langkah yang keempat, kita wajib untuk menerapkan pola makan rendah karbohidrat dan tinggi protein. Jadi protein tadi udah banyak, sekarang kita kurangin karbonya. Dari mana aja karbonya? Karbo itu ada 2, karbo olahan sama karbo alami. Nah, langkah yang kelima, kita mau ngurangin tadi karbohidrat olahan tadi ya, dan kita maksimal seminggu sekali cheatingnya. Nah, kenapa kita mau ngurangin karbohidrat olahan ini? Karena karbohidrat olahan ini, buat teman-teman nggak tahu ya, itu karbohidratnya tinggi banget. Jadi kita mau stop dulu sementara, supaya kita bisa menggunakan lemak di tubuh kita ini sebagai energi. Nah, langkah yang keenam, kita mau naikin BMR kita, atau metabolisme tubuh kita ini ya, pembakaran kalori saat istirahat, itu meningkat dengan cara latihan beban. Oke? Tapi, langkah selanjutnya, kita mau setelah latihan beban, ngelakuin kardio zona 2 tadi, yaitu adalah jalan kaki di atas treadmill. Oke, gue udah bahas trik jalan kaki supaya pembakarannya paling cepat di video yang ini ya. Itu kita bisa setting kecepatannya berapa, tanjakannya berapa, durasinya berapa, supaya kita bisa membakar lemak dengan paling maksimal ya, di zona pembakaran lemak juga yang paling maksimal. Nah, langkah yang ke-8 ya, kalau udah malam-malam, kita udah latihan, kita udah jalan kaki gitu ya, kita harus bedain mana namanya lapar ataupun haus. Kalau misalnya kita udah makan, udah sesuai dengan program, kita masih lapar lagi, nah, teman-teman nggak perlu makan lagi, teman-teman minum air aja. Nah, langkah yang ke-9, kita wajib untuk memperbaiki recovery kita dengan tidur yang cukup. Karena kalau tidur yang nggak cukup, besokannya kita nggak bisa lagi ngelakuin hal-hal tadi ya. Nah, yang terakhir, langkahnya adalah kita wajib untuk mengukur setiap minggu berat badan dan lingkar perut. Karena kalau kita nggak punya ukuran, kita nggak tahu kita mau kemana. Nah, kalau misalnya teman-teman nih butuh bantuan coaching langsung dari gua, teman-teman bisa langsung daftar aja di link deskripsi ataupun di kolom komen, ataupun di link di profil bio gua.